Oke, pagi guys. Jadi hari ini hari ketiga kita di Guangzhou. Ya, Kita mau ke mana, Beb? kita mau makan pagi dulu breakfast di Wu Chaiji. Jadi dia kayak noodle dumpling itu terkenalnya, dan kita bakal pergi di sana. Oke, ini pagi-pagi di Guangzhou nih Lagi hujan hujan. guys. Jadi kita memutuskan buat naik Didi. Didi. Nah, ini guys suasana pagi Guangzhou yang lagi hujan. Cukup adem sih guys, so far. Jadi enak sebenarnya. Cuma dia gerimis gini. Oh, tapi adem sih, enak cuacanya. Nah, udah di Didi. Hujannya lumayan sih. Oke guys, karena hujan jadi kita pakai payung. Kita mau nyebrang dulu guys. Kita nyebrang dulu guys. Ada pohon-pohon. Kita mau ke restorannya guys. Nih guys, jadi dia restoran itu masuk ke dalam gang-gang gini. Oh, oh. Nah, kita mau menjelajahi guys. Uh, oh itu restorannya. Hung Chang Chi. Wu Chai Chi. Ini restorannya guys. Sampai ini restoran noodle restoran. Kita masuk dulu. Masuk dulu guys. Jadi guys, di sini tuh dia ada dua tempat ya guys, di depan sama di samping-sampingan sih, literally seberang-seberangan aja guys. Nah ini kalau tempat yang lebih luasnya. Ini tempat yang lebih kecilnya guys. Ini cabang pertamanya deh. Artis Korea datang loh guys, mas variety show. Lebih banyak sejarah-sejarah. Oh, pemandangannya guys. Di sini sih nggak terlalu banyak pilihan menu sih guys so far. Tapi kelihatannya sih menarik sih guys. Restoran ini termasuk dari Michelin Star sih guys. Tuh, dari 2018. Jujur gue suka banget sih sama suasana kayak gini guys. Hujan-hujan tuh jadi kayak enak, syadu, dan tenang banget sih di sini. Nah ini udah datang guys. Ini udah ada dua menu yang datang. Untuk mie-nya sendiri harganya tuh dia yang reguler di 13 dan yang large itu di 17 guys. Sedangkan wontonnya dia ada juga. Ini pilihannya ini wonton only, yang reguler di 13 dan untuk yang large itu di 17 guys. Wah, udah sampai. Ini ada pangsitnya ini di 15. Wah, sampai semua guys. Menarik banget ya. Kita pesan cuma 5 menit. Kayaknya dari kita pesan tapi udah langsung nyampe sih guys. Cepet banget, 3 menit. Mungkin dia Enak banget. Sekarang aku bakal cobain noodle-nya. Ini kita pesen yang pork knuckle ya, dan ini bukan yang kuah. Gila, ini porsinya untuk yang large itu lumayan cukup banyak loh. Tuh, dia dapat sayurannya juga. Terus dia dapat 4 potong pork knuckle, 5 sih, sampai 5. Kita aduk dulu ya. Wow. Pasti kalian juga kayak gini rasanya bakal kayak biasa aja, yang pada umumnya sama manis. Ternyata enggak loh. Rasanya tuh kayak, menurut aku tuh udah sih kayak rasa rempah obatnya gitu, sama lumayan agak pedes. Jadi ada pedes sedikit ternyata. Memang signature di sini tuh pedes ternyata. Hmm. Hmm. Dia tipikal mie tuh yang kayak kasar gitu loh, yang keset. Tapi lembut.
Nah, kita cobain pork knuckle-nya ya. Uh. Pork knuckle-nya enak. Lembut banget. Padat juga. Dimasaknya sempurna banget sih. Wangi banget. Asli juga. Oke guys, jadi ini sekarang ada wonton ya. Tadi gue liat di menu, wontonnya tuh yang paling menarik sebenarnya. Kalau kalian lihat tuh, dari wanginya, jujur wangi sih guys. Dan dia tuh ada padat banget dengan dagingnya. Kita cobain ya guys ya. Jujur gue nggak pernah cobain rasanya kayak gini sih guys. Dari kuahnya tuh enak. Kayak apa ya? Gue nggak agak sulit untuk mendeskripsikan ini, kayak ada rasa gosong-gosongnya sedikit dari kuahnya guys. Smoky. Tapi yang boleh diadu dagingnya di dalam sini tuh enak banget ya. Iya enak banget. Gue nggak bohong. Dan ini gue ada pesen juga pangsit goreng. Ini kelihatan menarik banget ya. Ini kita cobain yang original dulu guys, tanpa dicocol saus. Kelihatannya garing ya guys, tapi pas digigit itu lembut banget, bener-bener lembut banget, gue nggak bohong. Dan isinya enak. Kita coba cocol pakai sausnya ya guys. Wow, kalian lihat, langsung hancur tuh. Wow, feeling gue sausnya enak. Ini memang kulitnya tuh tipikal yang kayak kalian tuh harus dicocol pakai apa karena dia rasanya tawar, tapi isinya enak, berasa. Sausnya rasanya asam-asam, manis, dan enak. Kita makan dulu ya. Jadi ini sekarang udah menunjukkan pukul 11:07 waktu China ya. Yes. Dan sekarang ini kondisi masih hujan. Iya. Tapi udah mulai agak mereda sedikit ya. mereda dikit. Tapi kita harus tetap jalan guys, karena kalau nggak kelamaan kita nunggu di sini ya guys ya. Jadi ini sekarang kita mau kemana Beb? Kita mau ke Baima, di situ pusatnya belanja baju murah-murah. Yes. Dan nanti habis itu kita mau ke factory outlet juga di dekat sana. Jadi stay tune. Ya, kita liatin ya guys. Kalau dilihat ya, masih hujan banget. Let's go baby. Oh, hujan banget, tuh orang masih pada pakai payung. Cuma kita mutusin buat jalan ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah di bus ya. Iya. Kita mutusin buat naik bus ya tadi ya. Soalnya nunggu Didi pun Tuh, gak ada yang mau naik. nggak ada yang mau ambil juga guys. Dan ini harganya 6 yuan ya buat berdua. Jadi 3 yuan buat kau sendiri. Yes. Dan tips and trick buat kalian semua guys, kalau kalian mau jalan-jalan, kalian kayaknya penting banget buat ngecek cuaca ya. Rasa. Yes. Tadi kita lupa buat ngecek ngecek. hari ini kemarin ini. Yes, betul guys. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa dan kita lagi nikmati. Tapi di sini suasana hujannya enak banget ya. Dingin banget sampai Dan 16 loh. sampai 16 Jadi derajat ya. kayak 19, cuman kalau di cuacanya tuh dibilangnya kayak feels like 16, jadi kayak Berasa sampai kayak 16 ya. Ini adem banget sih, enak banget. Emang bener kayak suasana AC sih guys. Mantap guys. Suka suasana dingin gini. Oh, sampai berembun. Iya sih, sekarang kita udah ada di Baima ya. Baima ini tempat baju-baju ya, jualan baju-baju. Dan di sini emang sering jualan baju semua sih guys. Iya, baju semua sih. Tapi untuk harganya gimana? Belum lihat ya kita ya? Belum terlalu lihat. Tapi ada beberapa yang dari luar tuh udah kelihatan kayak 79, ada yang jual 1000-an, ada kalau kayak tergantung itu Chongsat ya. yang kayak premium quality dia jual 1000-an juga ada. Jadi kayak kita lihat-lihat dulu guys. Sepanjang jalannya outlet semua sih. Iya.
Katanya memang dia ada beberapa toko sih. Kalau di Baimani dia kayak lebih bersih, lebih clean. Dan fashionnya tuh baju-bajunya lebih modern sih guys dibandingkan kalian di tempat yang lain sebenarnya. Ini tokonya juga banyak. Nah, kalau lihat kan bersih banget guys. Enak banget buat belanja jadinya. Wow. Lihat-lihat dulu. Semoga ada yang ketemu ya. Iya, semoga ada yang bagus ya. Oke guys, kita dapat satu udah dapat satu ya guys untuk satu toko nih. Dan pengalaman ya guys, kalau kalian belanja di sini, kalian tuh harus nanya langsung ke orang-orangnya untuk harganya. Karena kalau kalian lihat di label doang, itu harganya berbeda guys. Kalian bisa kaget karena bisa nyampe 1000 sampai 2000 yuan. Aslinya pas kalian nanya itu cuma paling 100, 200 gitu. Jadi kalian harus sering-sering nanya sih guys untuk ke brand-brand. Tips and tricks buat kalian yang mau belanja di Paimai. Paimai. Sekarang kita lagi mau ke tempat ceweknya guys. Ini kita turun ke bawah. Jadi kalau untuk dari lantai 3 sampai lantai 5 itu barang-barang khusus cewek guys. Tapi kalau kalian yang mau cowok itu lantai rata-rata di lantai 6 sampai di 8 guys. Gitu. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di Yongqingpang. Yongqimpang. Ini tempat apa, Beb? Jadi tempat kayak wisata juga, orang-orang bisa sightseeing, ada toko souvenir banyak, ada oleh-oleh, ada baju-baju makanan juga ada, dan yang pastinya ini tuh alamnya bagus banget. Saya kayak pemandangannya indah banget di dalam tuh, Estetik ya? estetik banget. Dan ada ini juga temple kayaknya di sini. Oke, kita coba lihat ya guys. Gue paling suka kalau di luar negeri tuh di Guangzhou kayak gini hujan gitu ya guys. Jadi kayak enak. Suhunya juga ada, nggak panas dan bisa nikmati jadinya guys. Ya, ini tempatnya bagus banget sih guys. Kalau kalian lihat sekeliling tuh kayak estetik aja. Bangunannya tertata dengan rapi. Dan lihat ya, banyak jual di sini ada kayak toko-toko souvenir gitu. Lebih ke teh dan lain juga tuh. Kalau kalian lihat. Lagi nih sehabis hujan jadi kayak estetik banget guys. Dan adem banget cuacanya di sini. Guys, kita mau ke rumahnya Bruce Lee. Nah guys, kita masuk ke dalam rumah Bruce Lee. Jadi rumahnya itu kayak dibuat museum. Di sini tuh ada banyak tentang informasinya, apa aja furniture yang dipakai sama mereka waktu itu dan lain-lainnya. Tuh. Di sini tuh juga luas banget. Nah, kira-kira ini tuh juga rumah gambaran orang zaman dulu sih di Guangzhou. Jadi kira-kira bangunannya style seperti ini, desainnya juga kayak gini. Kita lihat lagi. Nah, ini tuh silsilah keluarganya si Bruce Lee. Gitu. Cuman ini Cina semua, jadi kita nggak tahu Bruce Lee itu yang mana. Saudaranya Bruce Lee guys. Yang kalau kalian lihat ya guys. Tuh. Dan di sini ini teman baiknya dari Bruce Lee sih guys. Nah, ini lebih ke kata-kata dari para senior artis yang udah lumayan terkenal. Ada Stephen Chow, mungkin kalian tahu pasti, Jackie Chan dan Muhammad Ali guys. Ini boxing, pasti kalian tahu sih guys. Oke guys, ternyata di belakang ini tuh adalah kamar utamanya mereka, di mana di sini tuh biasanya yang tidur itu adalah yang senior gitu, kayak papa mamanya, kakek neneknya itu di sini. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya. Ini namanya second room. Ini tuh independent bedroom for future generation. Jadi kalau yang kamar pertama itu akan diikuti sama kamar yang kedua. Jadi biasanya tuh buat anak-anak yang udah nikah gitu. Dan biasanya yang ruangan kedua ini biasa sebagai tea room aja sih, atau ya buat kamar anak-anak gitu. Dan ini tuh tempat di mana Bruce Lee lahir, guys. Tempat ini.
Nah, kalian tahu kan sama film Ip Man? Sebenarnya tuh Ip Man tuh beneran ada dan itu kisah nyata. Makanya di sini itu ada sejarah Ip Man juga. Kenapa? Karena kalau misalkan nonton Ip Man sampai akhir, di akhir itu kayak ada anak kecil yang suka iniin hidung itu datang ke Ip Man buat pengen belajar. Nah, jadi Bruce Lee adalah murid dari Ip Man. Yang kita tahu Ip Man itu terkenal banget ya sama kungfunya. Yang diperankan juga ya sama artis Hong Kong. Nah, ini muka Ip Man-nya, guys. Master Ip Man. Kalau ini tuh kayak foto-foto zaman dulunya Bruce Lee pas masih teenager, dia suka cacat dance king gitu ya. Sama beberapa foto-foto dia lainnya kayak pencapaian dia, sama pas dia masih bayi itu juga ada fotonya di sini. Oh, keren ya. Wah, gila. Guys, kita naik ke atas ya guys. Karena di rumahnya ini juga ada di lantai atas. Tuh, kalian bisa lihat di sini tangganya tuh kecil-kecil banget ya. Jadi kalian mesti kayak agak miring gini. Untuk pencapaiannya si Bruce Lee, dia pernah main film apa aja. Dan dia pernah ngomong ini guys. I like to be an actor because this is the way I express myself. Jadi kayak dia suka jadi aktor karena dengan cara inilah dia bisa menunjukkan jati diri dia. Wow. Kayak buat dia tuh dengan menunjukkan jati dirinya tuh kayak another quality gitu loh. Keren banget sih. Ini film dia yang terkenal nih. Nah, ini martial arts genius, jadi kayak mungkin dikasih tahu kali ya apa aja ajaran kungfunya. Tuh, jadi kayak ada hooking punch, ada high kick, kayak ada three kicks of Lee yang paling terkenal. Jadi kayak tiga tendangan dari Lee gitu. Terus ada nunchaku, ada jet kunedu, ada inch punch. Jadi kayak mungkin kungfu-kungfu yang terkenal sama Jet Li, sama Bruce Lee. Guys, sekarang kita ada di heritage-nya guys. Ini kalau kalian lihat mungkin mirip kayak angka heritage-nya ya guys kalau kalian lihat ya. Tuh guys, kalau kalian lihat memang ini pemandangannya kayak heritage gitu enak banget. Wow. Ini bagian dalamnya guys. Wow. Bagus banget ya. Wah, jadi ini apa yang terkenalnya ya guys? Ini ya, di Yongqingfang terkenal sama kayak ini sungainya. Biasa kalau malam hari tuh kayak ada perahu lewat gitu. Tapi ini lagi nggak ada ya. Kayaknya tunggu malam deh guys. Nih guys, untuk pemandangannya cukup bagus. Di situ ada bunga-bunga. Dan di situ ada jembatan guys. Wow, estetik sekali. Oke guys, jadi kita tadi udah ekspor ya untuk daerah sini ya. Ya, Dan sekarang kita mau ke Xiamentao. yes, itu daerah mana Beb? Itu daerah sini juga, itu kayak cuma 1 kilometer, 1,5 dari pusat Yongqingfang tadi. Cuma kita mutusin mau naik bus aja biar ngejar waktu ya. Gitu. Itu ada tempat apa Beb? Itu kayak view-nya lagi yang bagus, tempat nongkrong, tempat buat jalan-jalan sore orang-orang lokal, sama ada berbagai kayak shop-shop juga sih gitu. Oke, ya udah kita lihat dulu ya guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di Xiamen Island atau Yes. Xiamentao. ini tempatnya bagus banget, apalagi abis hujan ya. Iya. Wah enak banget, shadow. Gitu. Enak banget guys, beneran deh. Kalian harus lihat nih guys. Tuh.
Jalanannya sepanjang jalan estetik menurut gue sih guys. Kiri kanan sangat estetik. Diapit dengan bangunan-bangunan yang cukup estetik guys. Kalau kalian lihat. Wah. Wah. Luar biasa. Wah. Friendship Garden. Oke guys, ini kita sekarang bakal cobain Haiti sambil jalan, Beb. Wah, ngantri banget ya. Wah, ini kalau kalian mau beli teh bisa guys. Oke, Haiti-nya udah datang guys. Ini kita pesan yang milk tea yang ada bobanya juga. Nah, di sini cuma ada one size ya guys, kayak gini aja. Itu harganya udah 16 yuan kayak gini. Oke, kita cobain ya guys. Kayak enak banget deh. Aku mau cobain ini dulu, cheese-nya. Enak. Asin, manis. Cobain ya. Bobanya itu masih panas. Jadi kayak melted di mulut gitu loh. Dicampur sama milk tea-nya. Ya menurut aku pas sih. Nggak gitu manis, nggak gitu tawar juga. Ditambah soalnya dia ini apa dikombain sama cheese-nya. Dia tuh kayak sempurna aja. Oke guys, ini rumah yang cukup terkenal. Ini namanya Dagova. Ini di daerah Beijing Road. Ini makanannya rumah yang cukup terkenal sih guys. Ini dapat Michelin beberapa kali guys. Nah, kalau kalian antriannya panjang banget. Ini sebenarnya kalau dia terlalu overfull, jadinya dia tuh akan menolak-nolak pesanan guys. Jadi untuk antrian tuh di close. Cuma sebenarnya kita tuh nggak dapat guys. Cuma berhubung dia ngidam banget, dia pengen banget, ya udah guys. Jadi akhirnya berbagai bentuk permintaan maafnya kita memohon ke orangnya ya. Dan akhirnya kita untungnya dapat ya. Dapat. Nah, atau Main kita terakhir dapat. tapi Kita tapi main nggak terakhir. apa-apa. Nggak apa-apa, kita nunggu nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Ya, thank you untuk kita, thank you mbak-mbak yang Dagova itu thank you banget. Karena emang beneran nih hari terakhir kita di Guangzhou guys. Karena kita pengen cobain banget ya Iya. untuk makanannya. Jadi kita minta mohon dan akhirnya terkabulkan. Makasih banget Makasih. mbak-mbak Dagova. Dan sekarang kita lagi mau lihat menunya supaya nanti pas nyampe kita langsung pesen dan bisa lebih cepat. Ya, baik. Oke, kita lihat di dalam ya guys nanti. Wah, Michelin gila. Michelin dari 2019. Ini naik tangga ke atas guys. Wah, kita udah masuk restorannya guys ya. Ya, finally nggak sampai 2 jam sih. Nggak nyampe 2 jam dan ini bener-bener bagus banget ya interiornya ya. Oh, lihat deh pada pesan claypotnya dan lain-lainnya. Iya, claypotnya pada pesan di sini. Ini yang paling terkenal claypotnya ya. Claypot sama pigeon. Pigeon tuh burung dara ya guys. Dan itu wah gila mantap banget. Kayaknya dia punya peternakan sendiri deh. Iya bener, dia punya. Ya, dia punya peternakan sendiri nih guys. Tuh, peternakan sendiri kayaknya dia punya. Wah, berarti fresh banget nih. Wah, gila. Dia buatnya banyak banget nih. Porsinya. Claypotnya guys. Waduh, mantap kali. Nih, kalian lihat nih guys. Interiornya tuh secakep ini guys. Bener-bener kayak bagus banget. Wow. Depan. Guys, ini emang bagus banget servis dia ya. Ini dikasih free loh. Jamur. Terus ini ada sarung tangan. Ini tehnya juga free dan ini ada garansi. Dia kasih kayak garansi waktu lah. Selama 30 menit pasti makanan akan keluar guys. Jadi kayak keren banget. Servis dia bagus banget ya Beb ya. Dia kayak kasih Tisu basah juga sama ikatan rambut ya. Gila. bagus lagi ikatan rambutnya. Ikatan rambutnya bagus guys. Ikatan rambutnya tuh bagus guys. Tadi si Aldo kesel karena nggak dikasih. Padahal dikasihnya ikatan rambut. Emang dia mau menci rambut. Tuh dia lebih bagus daripada punya aku ikatan rambutnya. Iya di sini benar-benar servisnya luar biasa sih.
Tapi karena aku udah ikat sebenarnya udah tinggal ini bakal ke belakang juga aman, gak bakal ke depan-depan. Jadinya ya udah aku nggak pakai ini, aku jadi ini oleh-oleh aja. Oh, dipotong-potong guys. Tadi masih ada lehernya. Keren banget. Wow. Sisi. Oh, dia sebelum makan disuruh minum kayak jeruk ya ini ya? Kayak lemon gitu sebelum makan ini. Dan ini menariknya di sini dikasih free. Keren banget guys. Gila guys, di sini gila porsinya, kalian lihat ya, telur kayak gini. Ini harganya 43 ya guys, tapi porsinya segede ini. Wah. Kita masih nunggu lagi, ada satu lagi item yang belum, tinggal nasi aja sih guys. Wah, akhirnya datang guys. Gila, menarik banget. Tadi habis buka. Campurannya nih. Oh, ini no. Oh ya, ini. Ya. Oh, 괜찮아. 그치. Wah. Ah, datang guys. Oh, shishi. 괜찮아. Wah, diputerin guys. Mantap sekali. Wah, enak banget kayaknya. Wah. Tuh kerak-kerak di bawahnya sih enak sih guys. Kayaknya kelihatannya ya. Lengkap semua guys. Kira kita bisa makan. Seperti biasa dia foto dulu guys. Kita bakal cobain ini dulu, jamur. Ini dia dingin-dingin gitu ya. Kayak salad gitu dia dibikinnya. Sumpah ini kayak enak banget deh, kayak crunchy banget. Mau walaupun jadi doang, itu kayak seger banget. Terus dia chewy, tapi crunchy gitu loh. Dia asin, pedasnya dapet. Mantap sih. Enak. Ini free lagi guys. Oke, sekarang kita mau cobain yang ini. Ini kayak dituangin minyaknya deh. Ya, kita tuang ke sebelah sini dulu aja ya. Ini dia porsinya gede banget sih guys. Ini bener kayak buat kita berdua doang kayaknya lumayan banyak, tapi dia tipis-tipis sih. Jadi harusnya kayaknya aman ya. Tadi itu dikasih pisau, cuman tadi jatuh. Jadi ya udah. Langsung cobain ya guys. Makan. Jujur asin banget sih menurut gua yang ini. Cukup asin. Nggak tahu kenapa ini menurut gua terlalu asin. Tapi teksturnya enak, fresh, crunchy. Terus ininya juga enak sih. Bagian seafoodnya, cuma agak asin aja. Oke, kita cobain yang lain. Sekarang kita mau cobain pigeonnya. Kita mau pakai sarung tangan aja biar makannya tuh lebih nikmat ya. Dia tuh nggak bakal copot-copot. Oke. Nah katanya sebelum makan kita mesti minum ini dulu. Cobain ya, rasanya gimana ya? Ini kayak lemon gitu ya. Nah, aku mau videoin dulu. Ini pigeonnya guys. Cobain. Sumpah. Juicy banget. Nggak berasa ininya. Enak. Cuman kalau kayak yang bener-bener kayak nggak terlalu suka bebek atau ini tuh lebih tajam daripada bebek sih. Jadi pigeonnya tuh masih berasa. Tapi kalau dia pakai ada sedikit daun wongsu deh kayaknya sama asam-asamnya. Jadinya jadi rasanya tuh kayak campur aja, jadi enak aja menurut aku sih.
Lembut banget lagi guys dagingnya. Dan ini mereka olah sendiri loh. Mereka tuh ternak sendiri. Serius. Mantap. Kita cobain yang lain lagi ya. Wow, ini sekarang kita bakal cobain nasinya ya guys. Tadi udah diaduk. Bentuknya nasinya tuh kayak agak lebih keras ya. Claypot gitu. Kita cobain ya guys. Wah. Wanginya oke sih. Enak loh. Tapi yang bukan enak banget, tapi menurut gue enak aja. Kalau di sini dia emang pakai pigeon, tapi pigeon tuh nggak terlalu berasa. Sama aja kayak makan bebek atau ayam. Gurihnya pas, dapat asin, manis, semuanya dapat bercampur, enak banget. Kalau kalian dapat yang garingnya, itu the best. Gue dapat yang garingnya. Karena gue suka banget sama kerak. Tuh, yang keraknya ya guys. Dia ada 3 campuran jahe guys. Jadi kalau mungkin kalian yang nggak terlalu suka jahe, aduh kan. Tapi overall enak banget kriuknya. Kita makan dulu ya guys. Oke guys, jadi sekarang udah pukul jam 10.22. Yes, sekarang kita udah kenyang banget. Yes. So far makanannya enak ya. Enak semua. Yes, jadi Ternyata yang aku makan tadi oyster itu, yang tadi telur, kayak di bagian aku aja yang asin. Sisanya soalnya aman. sisanya aman banget Udah sih enak. guys. Enak Yes. sih. Gue suka sih tekstur telurnya. Cuma kalau kebanyakan emang ya? gue agak enak aja guys makannya. Ya, so far enak guys. Kalian boleh coba. Yes. Takeva. Takpa. Ya, Takeva. Itu di arah Beijing Road guys, depan Sabrang Cagi. Yes. Deket-deket Davo Temple. Yes. Jadi sekalian menjadi penutup juga untuk malam ini guys. Ini hari ketiga Di kita di Guangzhou. Besok kita akan terbang ke Chongqing, tapi kita bukan terbang guys. Kita naik Kereta cepat lagi guys. Yes. Perjalanan lumayan memakan waktu 7 jam guys. Iya, udah paling cepat itu loh. Itu udah paling cepat. Jadi kayak ya udahlah guys ya, kita nikmati aja. Nanti kita see you sampai di Chongqing. Kalian pasti penasaran kan Chongqing. Karena Chongqing tuh merupakan destinasi favorit tahun lalu guys. Yes. Dan ini baru kita bisa kunjungin ya guys. Iya. Ya udah guys, sampai di sini aja vlog hari ini. Kita mau balik ke hotel dan see you, bye. Bye. Dia bakal foto-foto dulu. Fotografer guys. Oke guys, ini sekarang udah di jam